Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, jamaah salat Jumat kaum mukminin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ada sebuah pesan yang senantiasa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal khutbah beliau. Sebuah pesan yang beliau selalu ulang-ulang pesan tersebut. Dan sebelum kita membacakan pesan tadi, marilah sejenak kita membayangkan, seandainya kita mempunyai sebuah masalah kehidupan kita atau masalah bisnis kita. Kemudian ada seorang ahli di bidangnya, pebisnis terkenal di negeri ini misalnya, yang memberikan kepada kita advice, nasihat, saran, masukan atas masalah yang terjadi di usaha kita. Apa yang akan kita sikapi dari saran tersebut? Tentu kita akan memasang telinga dengan seksama, menyimak nasihat tadi dan memahaminya, mengeluarkan upaya yang ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa memahami nasihat tadi, kemudian mengimplementasikannya dalam bisnis kita, agar masalah yang ada dalam usaha kita tadi menemukan solusinya. Kita tentu tidak akan mengabaikan nasihat tersebut, karena datang dari ahlinya, datang dari orang yang memang kompeten di bidang tersebut, memberikan sebuah nasihat yang sangat kita butuhkan, memberikan saran dan masukan atas masalah yang ada pada bisnis kita. Tentu kita akan perhatikan dan tidak kita abaikan. Bagaimana pula jika nasihat itu datang dari seorang yang terkenal tulus memberikan nasihatnya, baik dalam memberikan nasihatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pula jika nasihat itu bersumber dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan waman asdaqu minallahi qila, dan ucapan mana lagi yang lebih benar daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka nasihat yang datang dari Nabi dan itu bersumber dari Allah tentu jauh harus lebih kita prioritaskan daripada sekedar nasihat dari ahli bisnis tadi. Daripada nasihat yang terkait dengan masalah kita, masalah kehidupan kita, jauh lebih kita butuhkan. Nasihat yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Nasihat tersebut, pesan tersebut adalah ayat yang sering Nabi ulang-ulang di awal khutbah beliau dan telah kami bacakan di awal tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Inilah nasihat tersebut. Inilah pesan tersebut. Dan ini yang sering Nabi ulang-ulang di awal-awal khutbah beliau. Oleh karena itu, wajib bagi kita. Bahkan harus kita prioritaskan kemampuan dari diri kita untuk memahami apa isi dari pesan tersebut. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dan bagaimana takwa yang sebenarnya tadi bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Seorang ulama yang bernama Tolak bin Habib memberikan definisi yang baik terhadap pesan ini. At-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurrillah. Takwa adalah perbuatan berupa ketaatan yang dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah berdasarkan keterangan yang datang dari Allah. Wa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurillah, dan meninggalkan kemaksiatan, tidak bermaksiat kepada Allah, takut siksa dari Allah berdasarkan keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan yang diberikan oleh seorang ulama. Yang ulama lainnya mengatakan ini keterangan yang mencakup permasalahan sedemikian lengkapnya. Oleh karena itu kita perhatikan dari definisi ini ada dua modal besar yang harus kita wujudkan. Ketika kita ingin mewujudkan perintah Allah tadi, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama modal besar itu adalah ilmu. Untuk mengetahui mana yang perintah dan mana yang larangan. Karena bagaimana mungkin kita akan mengerjakan sesuatu sementara kita tidak tahu. Jangan-jangan kita keliru, mengira perintah ternyata larangan, mengira larangan ternyata perintah. Adakah seperti ini? Adakah yang keliru? Ada, dan banyak. Ada yang keliru. Kita ambil sebuah contoh yang besar. Perintah terbesar yang Allah dan Rasulnya senantiasa perintahkan kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada orang-orang yang keliru, menyangka ini bagian dari ibadah kepada Allah, ternyata kesyirikan. Menyangka ini bagian dari ibadah kepada Allah, ternyata itu yang dimurkai Allah. Apa contohnya? Berdoa, meminta kepada orang yang sudah mati. Meminta kepada mayat. Ini kesyirikan. Akan tetapi berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita yang mendatangi tempat-tempat tertentu dan mereka meyakini adanya keutamaan tempat tersebut dan minta kepada orang yang sudah dikubur di tempat tadi. Bukankah ini kekeliruan yang sangat fatal? Menyangka ini adalah perintah ibadah, ternyata ini kesyirikan. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak ada ilmu. Oleh karena itu ilmu adalah modal yang besar untuk bisa kita mewujudkan perintah takwa tadi. Ilmu yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu bagaimana agar kita berilmu? Nabi bersabda, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, Bagaimana kita akan berilmu kalau kita tidak mau belajar? Bagaimana tidak berilmu kalau kita malas mendengarkan sabda Nabi, malas membaca keterangan-keterangan para ulama yang menjelaskan agama kita. Oleh karena itu belajarlah dan niatkanlah ini untuk menghilangkan kebodohan kita. Untuk menghilangkan kebodohan kita agar kita tidak keliru menempatkan mana perintah dan mana larangan. Dan sumber ilmu yang dikatakan oleh para ulama yang dinasihatkan kepada kita, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah firman Allah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang keduanya tadi dipahami dengan pemahaman terbaik, pemahaman yang benar, yaitu pemahaman orang-orang yang hidup di masa turunnya wahyu, yang menyaksikan dengan mata mereka turunnya wahyu satu demi satu ayat tersebut dan memahami dengan pemahaman yang benar karena mereka dibimbing langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dan itulah yang harus senantiasa kita prioritaskan untuk kita cari, untuk kita fahami, dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dalam rangka tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah salat Jumat a'azzani wa a'azzakumullah. Yang tadi kami sampaikan itu adalah modal pertama dalam bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu ilmu. Tapi ini belum cukup untuk mewujudkan takwa yang benar. Yang kedua, dan ini harus kita perhatikan, setelah ilmu adalah hati. Menghadirkan hati kita. Artinya apa? Meluruskan niat kita. Menghadirkan hati kita ketika bertakwa kepada Allah. Ketika mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Sebagaimana tadi kami sampaikan keterangan dari ulama yang menjelaskan definisi takwa. Takwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan ala nurillah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, berdasarkan keterangan dari Allah, bukan mengarang-arang atau mengada-ngada atau berdasarkan logika semata, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Dan menghadirkan hati ketika mengerjakan perintah dan larangan harus kita wujudkan sehingga kita mengerjakan perintah roja'a rahmatillah, berharap pahala dari Allah, dan ketika meninggalkan larangan makhafata iqabillah, takut siksa dari Allah. Bukan mengerjakan perintah, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan karena pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, dilihat oleh orang, atau meninggalkan hal yang haram karena takut sakit, takut badan kita terkena dampak dari perbuatan haram tadi, atau takut ketahuan orang. Ini bukan takwa yang sebenarnya. Akan tapi takwa yang sebenarnya adalah melakukan kebaikan, mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan kemaksiatan, takut siksa yang akan Allah berikan apabila kita melakukan kemaksiatan tersebut. Akan tetapi ada sebuah hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjebak dengan talbis iblis, dengan tipuan iblis yang mungkin membisikkan pada kita. Ketika kita tidak biasa datang ke masjid misalnya, kemudian ada teman kita yang mengajak, yuk ke masjid, yuk sholat jamaah. Maka kita dibisikkan, ini tidak ikhlas. Kamu datang ke masjid karena ajakan temanmu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengikuti ajakan teman kita atau kita tinggalkan dan kita tidak ke masjid? Jawabannya adalah tetap ke masjid. Datangi dan penuhi ketaatan itu. Walaupun di awalnya mungkin kita terpaksa memenuhi ajakan teman, tidak enak karena diajak teman, tapi datangi tempat itu dan taati Allah meskipun awalnya demikian. Jika tidak demikian, maka kita akan terjebak dengan permainan iblis yang mengatakan, saya tidak mau melakukan ketaatan sebelum itu datang dari hati saya sendiri. Sampai kapan kita menunggu itu? Ketika ada teman kita yang mengajak pada kebaikan, semoga itu bagian dari kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Yang Allah kirimkan untuk kita, teman yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Tetap kerjakan itu semua dan luruskan niat kita sembari kita meluruskan niat untuk melakukannya demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukan ini, pelajari agama kita, kemudian lakukan ketaatan,
tinggalkan kemaksiatan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan bermuka dua. Kita tidak akan melakukan kebaikan di hadapan manusia kemudian bermain api di belakangnya. Akan tapi kita akan melakukan kebaikan itu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dilihat ataupun tidak dilihat. Karena kita yakin interaksi kita dalam ketakwaan adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan manusia melihat ataupun tidak melihat apa yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.